Oke, God Otsutsuki. Nah, salah satu hal misterius di era Boruto sampai saat ini. Guys, kemarin ada hal janggal nih. Kenapa God Otsutsuki ini tidak ditampilkan dalam animenya selepas Ishiki menemui Code Kara itu? Nah, dari sini sebenarnya ada sebuah alasan masuk akal sih kenapa God Otsutsuki ini memang seharusnya belumlah ditampilkan. Kami merasa nih kemunculannya nanti akan merubah sesuatu yang misterius dan menyeramkan tentang cerita Boruto kedepannya. Nah, di sini kami percaya juga bahwa kemunculan God Otsutsuki nanti adanya di era setelah time skip. Dan mungkin juga nih, menurut asumsi dari beberapa fans, era time skip adalah setelah para shinobi itu berhasil mengalahkan Code Kara sendiri. Dan sangat masuk akal ceritanya jika God Otsutsuki yang misterius ini akan ditempatkan di akhir cerita, saat dimana kisah Boruto sudah di dalam masa spektakulernya dalam pertempuran antar universe atau alam semesta milik Otsutsuki. Nah, dari sini kita akan berikan breakdown lebih lanjut tentang God Otsutsuki ini dan berbagai kemisteriusan bangsa langit. Oke, kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai asumsi bahwa God Otsutsuki adalah pertanda mengenai kebenaran Dojutsu Jogan dan tekad para bangsa langit itu. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Disclaimer on juga di sini karena beberapa ceritanya itu berdasarkan asumsi dari para fan, jadi bisa aja benar dan mungkin juga salah. Nah, sebelumnya jika kita ingat dalam chapter 55 dahulu saat dimana Ishiki mengatakan kata seperti ini kepada God, tiba-tiba di ending perbincangannya muncul sosok patung layaknya dewa dan di belakangnya dan di atasnya diselimuti dojutsu, dan itu banyak yang mengatakan sebagai Jogan. Nah, percakapan itu ilustrasinya seperti ini. God, pengikutku yang setia dan terkasih, karena putih tanpa sebuah wadah itu adalah warisanku untuk dirimu dalam bentuk kekuatan murni. Dengan karma putih itu God, kamu akan memiliki tekad kekuatan seorang Otsutsuki. Jiwaku akan segera padam, tapi tekad seorang Otsutsuki tidak boleh berhenti. Kamu akan memberi makan Kawaki dan Boruto ke Jubi dan menumbuhkan pohon dewa. Makanlah buah cakra yang tumbuh itu nanti God, dan perbaharuilah tubuhmu. Ketahuilah God, kamu akan menjadi seorang Otsutsuki yang baru. Lalu laplah semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta. Teruslah berkembang sampai kamu menjadi satu-satunya dewa di alam semesta ini. Dan boom, patung yang digambarkan itu mungkin adalah beneran gambaran dewa tertinggi dari Otsutsuki sendiri yang mereka sebut sebagai God Otsutsuki. Nah, sekarang mari kita breakdown lagi nih, kenapa God Otsutsuki ini tidak langsung dimunculkan di anime Boruto kemarin itu saat God dan Ishiki berjumpa. Ya, jawabannya itu simpel, belum waktunya. Dan coba kalian bayangkan sih, jika God Otsutsuki muncul sekarang ini, bukannya itu terlihat terlalu cepat dan memaksakan? Nah, kami malah berpikir nih, kemunculannya itu setelah art antara Code dan Eida. Bahkan menurut kita di sini Boruto kedepannya akan segera memasuki time skip. Dan misi terakhir mereka adalah bersama dengan Code Kara dan juga Eida sendiri. Nah, kenapa? Ya, ini related sih. Mungkin aja nih kemunculan Eida sendiri yang melambangkan banyak bintang dan antar universe di pakaiannya itu menjadi pertanda menarik, karena selepas itu akan diungkapkan kebenaran tentang para bangsa langit lebih jauh lagi. Dan ini akan menjadi momentum menarik untuk memasuki cerita kebenaran para Otsutsuki lebih lanjut lagi, siapa pemimpinnya dan orang yang dikenal baru-baru ini sebagai perwujudan God Otsutsuki. Nah, gini deh, setelah kita sudah tahu jawaban tentang alasan kenapa God Otsutsuki ini tidak muncul kemarin, kita coba gali lebih dalam lagi nih. Siapa sih sebenarnya God Otsutsuki ini? Apakah tujuan para Otsutsuki ini ingin membangkitkan God Otsutsuki sendiri? Atau ada misi lain? Oke, ngomongin soal ini, kita harus ketahui dulu nih bahwa tekad Otsutsuki yang dibicarakan oleh Ishiki kemarin itu seperti ini. Mereka akan selalu mengunjungi setiap planet, datang dan menanam pohon Shinju, lalu mereka memanennya. Proses seperti itu akan terus berulang sampai mereka mencapai level keabadian dengan merevolusi diri mereka sehingga tak terkalahkan. Para Otsutsuki tersebut juga konon memetik pohon dewa untuk klan mereka, dimana sebagai seorang Otsutsuki mereka melahap semua kehidupan dari semua bintang di alam semesta, berevolusi sampai menjadi dewa terkuat di alam semesta sendiri. Dan itulah tekad dari klan Otsutsuki sendiri. Nah, apakah ada kemungkinan nih dengan tekad seperti itu mereka memiliki misi besar lain untuk membangkitkan God Otsutsuki misalnya? Ini rasanya sulit sih. Mereka ini sepertinya bersifat egois dan memakan Shinju itu untuk dirinya sendiri sampai sejauh ini. Tapi kalau ditarik lebih panjang lagi, memang seharusnya ada misteri yang masih ditutupi hingga saat ini.
Gini, kenapa mereka ingin melakukan hal seperti itu? Bercocok tanam menggunakan Jubi dan memanen buah cakra. Bahkan mereka juga mengorbankan satu Otsutsuki pasangannya untuk memberi nutrisi pada Shinju mereka, dan satunya itu mengaktifkan karmanya kepada orang lain. Nah, dahulu hal seperti ini tentang membangkitkan sebuah kekuatan yang lebih besar pernah terjadi pada era Otsutsuki Toneri. Ya, dahulu yang ingin dibangkitkan kembali adalah Dojutsu Tenseigan. Dan Toneri membawa Putri Hyuga Hanabi karena Tenseigan akan tercipta dari keturunan Hamura serta Putri Hyuga sendiri. Dan kita tahu pula nih bahwa seseorang dengan kekuatan Tenseigan bisa menjadi ancaman besar dalam sejarah jika digunakan dalam hal yang keliru. Nah, mata itu terbilang suci dan langka, bahkan Toneri sempat memilikinya, dan dengan perubahan mode itu ia juga memiliki kekuatan membelah bulan dengan Ginrin Tensei Baku dalam transformasinya itu. Nah, mungkin aja nih hal seperti ini akan kembali terulang karena ada penggambaran God Otsutsuki itu di belakangnya banyak sekali berbagai dojutsu, dan itu kemungkinan cuma ada 3, Byakugan, Tenseigan, serta Jogan. Dan uniknya nih, jika itu memang Jogan atau bahkan Tenseigan, ini related dengan satu Otsutsuki juga yang terhubung di sini. Ya, tentu saja itu adalah Toneri. Siapa lagi coba? Dialah yang memberikannya kepada Boruto, dan hanya Urashiki sementara ini yang sadar dan mengatakan seperti ini dikala saat di Sunagakure dahulu. Oh, bukankah itu Jogan ya? Nah, ini semakin menarik nih. Kabar tentang Jogan beberapa kemampuannya memang mampu melawan Otsutsuki sendiri. Dan seperti yang kita tahu nih, mereka itu tahu dari arah mana seseorang keluar dan masuk ke portal dimensinya itu. Jogan bisa melihat cakra jahat seseorang juga. Jadi akan sangat menarik jika God Otsutsuki akan muncul dalam art Jogan ini nanti, yang bahkan nih belum ada di chapternya sekalipun. Nah, ceritanya bakal menarik seperti itu. Seharusnya kenapa dia belum dimunculkan hingga saat ini. Oke, kita breakdown tentang dojutsu sendiri dan God Otsutsuki ini lebih lanjut nih. Tahu kan bahwa dalam gambaran siluet misterius patung yang dianggap God Otsutsuki ini bermunculan teori dan asumsi dari para fans sendiri. Dan jika ceritanya Otsutsuki lainnya klan Hyuga yang memiliki klan utama dan klan cabang, mereka memiliki pemimpinnya bernama Hiashi Hyuga. Dan lalu nih, bagaimana dengan Otsutsuki itu sendiri? Ya, kami di sini sih tetap berpikiran demikian. Mereka juga memiliki ketua mereka sendiri, atau dalam kasus Otsutsuki, orang inilah yang mungkin disebut sebagai God Otsutsuki atau nenek moyang asli mereka. Nah, karena ada dalam sebuah momen nih, kalau Amado menjelaskan bahwa alien parasit ini ketika menanam pohon dewa, memanen buahnya itu, mereka juga harus melaporkannya kepada ketua klan. Dan mungkin Shinju inilah yang membuat mereka bertambah kuat. Dan mungkin pula ada peraturan khusus jika sebenarnya setiap Shinju yang dipanen normalnya harus diserahkan kepada God Otsutsuki ini. Kira-kira ada misi apa nih dari balik itu semua? Cerita Boruto ini sebenarnya adalah adaptasi dari klan Hyuga lebih lanjut lagi, tapi dengan versi lebih nenek moyang mereka. Otsutsuki ini jawabannya. Dan jika Hyuga memiliki Byakuganan legendaris itu, Otsutsuki sendiri adalah pemilik Byakugan pertama kali dan sumber dari segala kekuatan dojutsu. Semuanya bersarang dari seorang Otsutsuki. Nah, masuk akal memang jika sebenarnya masih ada satu jenis mata lagi yang sangat terkenal seantero anggota Otsutsuki sendiri, dan mata itu mungkin saja milik God Otsutsuki atau sesuatu yang para Otsutsuki jaga. Ya, Jogan mungkin adalah alasan terbesarnya. Gimana? Apakah ketika cerita Boruto masuki time skip nanti dan sudah membahas soal Jogan, semuanya akan terungkap kebenaran tentang God Otsutsuki ini sendiri, guys? Dan cerita Boruto sudah tidak hanya tentang shinobi dari 5 negara besar lagi, tapi lebih besar dari itu semua sudah melewati antar universe dan alam semesta dengan berjuta-juta misterinya itu. Gimana menurut pendapat kalian? So guys, jadi itulah tadi pembahasan kita mengenai asumsi bahwa God Otsutsuki adalah pertanda mengenai kebenaran Dojutsu Jogan dan tekad para bangsa langit itu sendiri. Jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga ceritanya itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and we'll be come back.